Di Makkah, karena sifat amanah dan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mulai memanggil beliau dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Gelar ini menjadi sangat terkenal, sampai-sampai orang-orang tidak memanggil beliau dengan nama lain selain Al-Amin. Pada masa itu, Abu Talib berkata kepada beliau, "Wahai keponakanku, aku adalah seorang yang sangat miskin, dan karena musim kemarau panjang, paceklik, keadaanku semakin sulit. Sudah lama sekali hidup dalam kekurangan. Tidak ada cara untuk menghidupi diri, dan kami pun tidak memiliki usaha dagang. Sekarang ada kafilah dagang yang akan berangkat menuju Syam. Beberapa orang ikut di dalamnya. Di antaranya adalah seorang perempuan mulia, Khadijah binti Khuwailid, yang biasa mengirimkan barang dagangan dengan sistem bagi hasil atau upah tertentu. Ia menawarkan diri untuk membawa barang dagangannya, niscaya ia akan memberikannya kepadamu, karena kabar tentang kejujuranmu sudah sampai kepadanya. Meskipun aku tidak suka jika engkau harus pergi ke Syam, karena orang Yahudi adalah musuhmu, tapi karena keadaan memaksa, aku tidak punya pilihan lain." Abu Talib kemudian terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mungkin saja perempuan itu sendiri akan mengirim seseorang kepadaku." Beliau mengatakan ini karena saat itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memang sedang mencari seseorang yang benar-benar terpercaya. Dan di Makkah, tak ada seorang pun yang lebih mulia, jujur, amanah, cerdas, dan bisa dipercaya melebihi beliau. Abu Talib saat itu sedang sangat cemas. Ketika mendengar perkataan beliau, Abu Talib berkata, "Kalau kamu tidak pergi, aku khawatir dia akan mencari orang lain." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha akan mengutus seseorang untuk menemui beliau. Dan benar, itulah yang terjadi. Shallallahu anha mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Aku telah mendengar tentang kejujuran, amanah, dan akhlak muliamu. Karena itu aku memanggilmu. Upah yang biasanya aku berikan kepada orang-orang dari kaummu, akan aku berikan 2 kali lipat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran tersebut. Kemudian beliau menemui Abu Talib dan menceritakan perihal tawaran itu. Abu Talib berkata, "Itu adalah rezeki yang telah Allah Rabbul Izzah karuniakan untukmu." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bersama beliau ikut pula budak Khadijah yang bernama Maisarah. Ketika hendak berangkat, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berpesan kepada Maisarah, "Jangan menentang perintahnya dalam hal apapun. Lakukanlah apa yang beliau perintahkan. Jangan berbeda pendapat dengannya." Filah agar keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan. Hal ini karena ini adalah tanggung jawab baru bagi beliau. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, sekumpulan awan pun mengikuti beliau dan menaungi beliau sepanjang perjalanan. Sesampainya di Syam, beliau singgah di sebuah tempat teduh di pasar kota Busra, di bawah sebuah pohon yang berada di depan tempat ibadah seorang rahib bernama Nastura. Rahib itu melihat Maisarah dan keluar dari tempat ibadahnya. Ketika dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah pohon itu, ia bertanya kepada Maisarah, "Siapa orang yang duduk di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Beliau adalah orang Quraisy, dari penduduk Tanah Haram." Mendengar itu, rahib berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah duduk di bawah pohon itu selain seorang nabi." Maksudnya adalah bahwa sejak dahulu, Allah Ta'ala menjaga pohon itu agar tidak pernah dinaungi kecuali oleh seorang nabi. Lalu rahib bertanya, "Apakah matanya kemerahan?" "Ya, benar, dan kemerahan itu selalu ada pada matanya." Rahib berkata, "Dialah orangnya." Maisarah terkejut dan bertanya, "Siapa? Siapa yang Anda maksud?" Rahib menjawab, "Dia adalah nabi yang terakhir. Andaikan aku bisa menyaksikan masa ketika beliau diangkat menjadi nabi." Setelah itu, rahib pun diam-diam mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencium kepala beliau, lalu mencium kaki beliau dan berkata, "Aku beriman kepadamu dan bersaksi bahwa engkau adalah orang yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Taurat." Kemudian rahib berkata, "Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat semua tanda kenabian dalam dirimu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Tinggal satu tanda yang belum kulihat."
tolong bukalah sedikit bagian bahumu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bagian bahunya yang mulia. Rahib itu melihat hatamun nubuwah, tanda kenabian, bersinar terang. Ia pun langsung sujud dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Berita tentangmu telah disampaikan oleh Nabi Isa bin Maryam, alaihi salam. Beliau berkata bahwa setelah beliau, tidak ada seorang pun yang akan duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Nabi itu adalah ummi, tidak membaca dan menulis, berasal dari Bani Hashim, orang Arab, penduduk Makkah, dan kelak di hari kiamat akan menjadi pemilik telaga Al-Kautsar dan pemberi syafaat." Setelah kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar Busra. Di sana, beliau menjual barang dagangan dan membeli beberapa barang lainnya. Saat bertransaksi, seorang laki-laki berselisih dengan beliau dan berkata, "Tunggu dulu, bersumpahlah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak pernah bersumpah atas nama berhala-berhala itu." Ucapan ini membuat laki-laki itu terkejut. Mungkin ia langsung mengenali beliau. Laki-laki itu berkata pelan, "Engkau benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkaulah orang yang disebut oleh para rahib dalam kitab-kitab mereka." Maisarah mencatat semua kejadian ini dalam ingatannya. Di perjalanan pulang, satu kejadian luar biasa terjadi. 2 ekor unta milik Sayyidah Hadijah radhiyallahu anha kelelahan dan tidak bisa berjalan lagi. Karena itu, Maisarah tertinggal jauh di belakang. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bagian depan kafilah. Maisarah panik, lalu ia berlari menyusul ke depan dan menceritakan masalahnya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi unta-unta itu, mengusap bagian punggung dan pinggulnya, lalu membaca sesuatu dan meniupkannya, ruqyah. Seketika itu juga unta-unta tersebut menjadi sehat dan mulai berjalan dengan semangat, bahkan menyusul kafilah di bagian depan. Mereka mengeluarkan suara riang dan terlihat penuh tenaga. Setelah itu, para kafilah menjual barang dagangan mereka. Dan keuntungan yang diperoleh kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya keuntungan sebanyak ini. Tentu, berikut adalah terjemahan narasi yang telah kamu berikan ke dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang akrab dan familiar bagi pembaca Muslim Indonesia, tanpa menggunakan tanda kurung, singkatan, atau subjudul. Maka Maisarah berkata kepadamu, "Wahai Muhammad, kami sudah bertahun-tahun berdagang untuk Sayyidah Hadijah, tetapi keuntungan sebesar ini belum pernah kami dapatkan seperti kali ini." Akhirnya kafilah pun kembali menuju Makkah. Selama perjalanan itu, Maisarah sangat merasakan satu hal yang luar biasa, bahwa ketika panas terik datang dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas unta, 2 malaikat menaungi beliau dari teriknya matahari. Karena semua hal itu, hati Maisarah dipenuhi rasa cinta yang mendalam kepada beliau, bahkan seolah-olah ia merasa menjadi hamba beliau. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Makkah, beliau sampai lebih dulu dibandingkan rombongan kafilah lainnya. Beliau langsung menuju rumah Sayyidah Hadijah radhiyallahu anha. Saat itu beliau sedang duduk bersama beberapa wanita lain. Dari kejauhan Sayyidah Hadijah melihat beliau datang, dan melihat juga 2 malaikat menaungi beliau dari panas matahari. Ia segera menunjukkan pemandangan ini kepada wanita-wanita lain yang bersamanya. Mereka semua sangat takjub. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seluruh kejadian perdagangan kepada Sayyidah Hadijah dan menyampaikan keuntungan yang diperoleh. Kali ini keuntungan yang diperoleh adalah 2 kali lipat dari sebelumnya. Sayyidah Hadijah merasa sangat gembira. Ia pun bertanya, "Di mana Maisarah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ia masih di belakang. Mendengar itu, Sayyidah Hadijah berkata, "Segeralah temui dia dan bawa dia ke sini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat kembali. Sebenarnya, alasan Sayyidah Hadijah mengirim beliau lagi adalah karena ia ingin memastikan sekali lagi, apakah malaikat masih menaungi beliau. Maka ia naik ke atap rumahnya dan dari sana ia memperhatikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyaksikan bahwa keagungan dan cahaya yang ia lihat sebelumnya tetap sama. Saat itu keyakinannya bertambah bahwa pandangan matanya sebelumnya bukanlah ilusi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba bersama Maisarah. Sayyidah Hadijah lalu bertanya kepada Maisarah, "Aku melihat 2 malaikat menaungi beliau, apakah engkau juga melihat pemandangan seperti itu?" Maisarah menjawab, "Aku sudah menyaksikan hal itu sejak kafilah berangkat dari Makkah menuju Syam." Maisarah juga menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi selama di Syam, termasuk tentang seorang laki-laki yang bersumpah mengenai beliau dan peristiwa saat unta beliau menyingkirkan batu. Saat itu,
Khadijah memberi upah 2 kali lipat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding yang sudah dijanjikan sebelumnya. Padahal upah yang dijanjikan itu pun sudah 2 kali lipat dari orang lain. Sayyidah Khadijah sangat terkesan oleh semua peristiwa tersebut. Ia pun menemui pamannya, Warakah bin Naufal, yang dikenal sebagai seorang ahli kitab terdahulu. Sayyidah Khadijah menceritakan semua yang ia lihat sendiri dan yang diceritakan Maisarah. Warakah bin Naufal, yang sebelumnya beragama Yahudi, lalu berkata, "Wahai Khadijah, jika semua yang engkau ceritakan itu benar, maka ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang telah dijanjikan. Aku yakin bahwa beliau adalah nabi bagi umat ini. Dunia sedang menantikan beliau dan inilah zaman beliau." Inilah yang menjadi sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekali melakukan perjalanan dagang untuk Sayyidah Khadijah, tetapi beberapa kali. Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang mulia dan suci. Dari segi kemuliaan, kehormatan, dan kesucian, beliau adalah wanita paling tinggi di kalangan Quraisy. Oleh karena itu beliau dijuluki Sayyidah Quraisy. Banyak pria bangsawan yang ingin menikahinya, dan banyak lamaran datang kepadanya, tetapi beliau tidak menerima satupun dari mereka. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan dagang, Sayyidah Khadijah sangat terkesan oleh kepribadian beliau. Maka beliau mengutus seorang wanita bernama Nafisah untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafisah berkata kepada beliau, "Jika ada seorang wanita kaya yang sendiri dan melamar engkau untuk menikah, apakah engkau akan menerima?" Beliau bertanya, "Siapa wanita itu?" Nafisah lalu kembali kepada Sayyidah Khadijah dan menceritakan semuanya. Maka Sayyidah Khadijah memberitahu pamannya, Amr bin Asad, agar beliau yang menikahkan mereka. Sebelumnya, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya bernama Atik bin Ais. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak perempuan bernama Hidun. Menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Abu Halah. Setelah Abu Halah wafat, Sayyidah Khadijah hidup sebagai seorang janda sampai akhirnya beliau berniat menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usia Sayyidah Khadijah sekitar 40 tahun. Dalam riwayat terdapat perbedaan tentang siapa yang menikahkan mereka. Ada yang mengatakan bahwa paman beliau, Abu Talib, yang menikahkan. Tentang mahar, juga ada perbedaan riwayat. Satu riwayat menyebut sekitar 12 uqiyah, sedangkan riwayat lain menyebut 20 unta betina muda. Setelah menikah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah dan menyembelih 1 atau 2 ekor unta. Suatu waktu, seorang pencuri mencoba mencuri harta Ka'bah dan jatuh ke dalam sumur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ular untuk menjaga harta itu. Ular itu duduk di menara sumur dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Orang-orang Quraisy sangat takut kepadanya. Dan muncul untuk merenovasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor burung yang kemudian membawa pergi ular itu. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy merasa sangat gembira. Mereka pun memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah dari fondasi yang kuat dan membuat dinding lebih tinggi, serta meninggikan pintu agar hanya orang yang diizinkan saja yang bisa masuk. Mereka mulai mengumpulkan batu dan setiap kabilah mengumpulkan batu untuk bagian masing-masing. Dana juga dikumpulkan, namun mereka sepakat hanya akan menggunakan harta yang halal, bukan dari hasil yang haram. Ada kejadian yang membuat mereka sampai pada keputusan ini. Seorang tokoh Quraisy, Abu Wahab bin Abid, saat hendak mengangkat batu itu kembali ke tempat asalnya. Hal ini membuat orang Quraisy terkejut. Lalu seseorang berkata, "Wahai Quraisy, hanya gunakan harta halal untuk pembangunan Ka'bah. Jangan sertakan harta dari perempuan pezina, riba, atau harta yang diperoleh secara paksa." Paman dari Abdullah, orang yang berkata itu ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikenal sebagai orang yang terhormat di kalangan Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut mengangkat batu di pundak beliau. Sebelum memulai renovasi, orang-orang Quraisy khawatir akan musibah yang mungkin terjadi. Walid bin Mughirah berkata, "Apakah niat kalian meruntuhkan Ka'bah ini untuk perbaikan atau untuk merusaknya?" Mereka menjawab, "Tentu saja untuk memperbaiki." Maka Walid berkata, "Jika begitu, ketahuilah bahwa Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berniat memperbaiki." Lalu ia merobohkan satu bagian dinding Ka'bah, dan malam itu pun berlalu tanpa musibah. Keesokan harinya, semua orang bergabung membangun kembali Ka'bah. Fondasi yang mereka bangun adalah fondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terdiri dari batu berwarna-warni dan saling terkait seperti leher unta. Sangat sulit untuk membongkarnya. Di bawah salah satu sudut Ka'bah, mereka menemukan tulisan dalam bahasa
Bahasanya, seorang Yahudi dipanggil untuk membacanya. Tulisan itu berbunyi, "Aku adalah Allah, Tuhan pemilik Makkah. Pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku juga menciptakan Makkah. Aku menjaganya dengan 7 malaikat. Keagungannya tidak akan hilang selama 2 gunung berdiri di sisinya." Yang dimaksud adalah 2 gunung, Abu Kubais dan gunung yang menghadap ke Bukit Syafa. Kota ini sangat diberkahi dan menguntungkan dari segi air dan susu. Satu tulisan lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam juga ditemukan, ini adalah kota yang diberkahi dan sejuk. Rezekinya datang dari 3 jalan. 3 jalan yang dimaksud adalah rute yang dilalui oleh kafilah dagang. Tulisan ketiga berbunyi, barang siapa menanam kebaikan, orang akan berebut menuju kepadanya. Dan barang siapa menanam kejahatan, berharap kebaikan darinya sama seperti mencari anggur di pohon berduri. Untuk atap dan dinding, dibutuhkan kayu. Pemilik pedagang das di Pelabuhan Jeddah, yang dulunya disebut Pantai Makkah. Kapal itu membawa marmer, kayu, dan besi. Quraisy membeli kayu itu dan menggunakannya untuk membangun atap. Kini muncul persoalan tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan itu. Perselisihan makin memanas hingga pedang-pedang ditarik keluar. Akhirnya mereka sepakat, siapapun yang pertama masuk dari gerbang Syafa akan dijadikan penengah. Takdir Allah, yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berkata, ini adalah hal amin, Muhammad. Kami ridha beliau yang memutuskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu setiap kabilah memegang satu sisi kain itu. Mereka mengangkatnya bersama-sama hingga sampai di tempatnya. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau yang mulia. Seorang lelaki teriak, sungguh aneh, kalian menunjuk seorang pemuda untuk menjadi pemimpin kalian. Tetapi kemudian semua menyadari bahwa keputusan beliau adalah solusi, bukan awal dari masalah. Sejarawan menulis bahwa lelaki yang berteriak itu sebenarnya adalah iblis yang datang dalam wujud manusia. Setelah pembangunan selesai, Quraisy menaruh kembali berhala-berhala mereka di dalam Ka'bah. Ini adalah pembangunan Ka'bah yang keempat. Sebelumnya, Nabi Adam alaihissalamlah yang pertama membangun Ka'bah. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya kembali. Maka pembangunan keempat ini dilakukan oleh kaum Quraisy. Ketika usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mulai turun. Dalam rangka persiapan untuk menerima wahyu, terlebih dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapatkan mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi itu setiap kali beliau alami, pasti menjadi kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan mimpi-mimpi yang benar agar ketika malaikat datang membawa wahyu secara langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa takut atau terkejut secara tiba-tiba. Pada masa itu, beliau pernah bersabda kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, setiap kali aku menyendiri, aku mendengar suara yang memanggil, "Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!" Beliau pun bersabda, aku khawatir, jangan-jangan ini akan membawa sesuatu yang tidak baik. Dalam kesempatan lain beliau juga bersabda, demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku benci selain berhala-berhala ini. Untuk mempersiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, Allah Rabbul Izzah menjadikan malaikat Jibril alaihi salam sebagai sahabat yang menemani beliau. Nabi merasakan kehadiran malaikat tersebut, namun belum bisa melihatnya secara langsung. Dengan cara itu, beliau pun terus-menerus diberi kabar gembira tentang kenabian dan dipersiapkan secara mental untuk menerima wahyu. Menanamkan dalam rasa cinta ada kesendirian. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyukai menyendiri. Beliau sering pergi ke Gua Hira dan menghabiskan waktu di sana. Suatu ketika, dari arah gunung itu beliau mendengar suara yang berkata, datanglah kepadaku, wahai Rasul Allah. Di jalur menuju Gua Hira, beliau menghabiskan malam-malam dalam ibadah kepada Allah. Kadang beliau tinggal selama 3 malam, kadang 7 malam, bahkan kadang sampai sebulan penuh. Makanan yang beliau bawa biasanya terdiri dari roti kering dan minyak zaitun, terkadang juga ada daging. Jika persediaan makanan habis, beliau kembali ke rumah. Ketika berada di Gua Hira, kadang orang-orang lewat di sekitar tempat itu. Jika di antara mereka ada yang fakir miskin, beliau pun berbagi makanan dengan mereka. Cara beliau beribadah di gua itu tidak dijelaskan secara rinci dalam riwayat-riwayat.
Namun para ulama berpendapat bahwa beliau merenungkan hakikat alam semesta dan itu hanya bisa dilakukan dengan menyendiri jauh dari manusia. Akhirnya, datang malam agung di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kenabian dan kerasulan. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Wahai para pendengar, waktu itu adalah bulan Rabiul Awal tanggal 17. Meskipun dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa itu terjadi di bulan Ramadan karena Al-Quran mulai diturunkan di bulan Ramadan. Ada juga yang meriwayatkan tanggal 8 dan 13. Itulah pertama kalinya malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, beliau belum pernah datang membawa wahyu. Hari itu adalah hari Senin, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa bersabda, "Berpuasalah pada hari Senin, karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku diutus sebagai nabi." Pada saat itu usia beliau 40 tahun. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam datang membawa selembar kain sutra yang di dalamnya terdapat sebuah kitab. Jibril berkata, "Ikra." Bacalah. Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat itu memeluk beliau dengan sangat kuat. Rasulullah bersabda, "Dia memelukku sangat kuat hingga aku merasa seakan-akan mati." Lalu Jibril melepaskan pelukannya dan kembali berkata, "Bacalah." Rasulullah berkata, "Apa yang harus aku baca?" Lalu Jibril membacakan, "Ikra, bismi rabbikal ladzi halak, halakal insana min alaq, ikra, wa rabbukal akram, aladzi, alama bayal kalam, alamal insana ema alam yalam." Rasulullah bersabda, "Aku pun mengulangi bacaan itu sebagaimana dia bacakan." Setelah itu malaikat itu pergi. Aku merasa seolah-olah sesuatu telah ditulis dalam hatiku. Setelah itu, beliau segera pulang ke rumah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika Jibril alaihi salam sampai di rumah beliau, ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril." Sebelum beliau, Anha telah mengirimkan makanan untuk beliau. Namun saat makanan itu sampai, beliau tidak berada di rumah. Maka Khadijah menyuruh orang untuk mencari beliau, tapi mereka pun tidak menemukan beliau. Khadijah menjadi cemas, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Beliau menceritakan semua yang telah beliau lihat dan dengar, termasuk kalimat yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah." Mendengar hal itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Selamat atasmu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau akan menjadi nabi untuk umat ini." Kemudian Khadijah membawa beliau menemui sepupunya, Warakah bin Naufal. Setelah mendengar semua kisah tersebut, Warakah berkata, "Jika apa yang engkau ceritakan benar, maka tidak diragukan lagi. Itu adalah malaikat yang juga pernah datang kepada Musa alaihi salam. Muhammad adalah nabi untuk umat ini." Lalu Warakah berkata, "Andai aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, aku pasti akan membelamu." Rasulullah pun heran dan bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya. Karena setiap orang yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa, pasti dia akan disakiti oleh kaumnya. Jika aku masih hidup di masa itu, pasti aku akan membantumu." Setelah pertemuan dengan Warakah, Rasulullah kembali ke rumah. Setelah itu, dalam beberapa waktu malaikat Jibril alaihi salam tidak datang lagi. Dalam masa jeda ini, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar rasa takut yang sempat timbul dalam hati Rasulullah hilang, dan dengan tidak datangnya wahyu selama beberapa waktu, timbul rasa rindu dan kerinduan dalam hati Rasulullah untuk kembali menerima wahyu. Dan itulah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, wahyu kembali datang. Bagaimana kelanjutannya ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap dakwah itu. Semua kisah itu akan kita lanjutkan dalam bagian berikutnya. Subscribe-lah ke channel kami, kita akan segera bertemu lagi dalam video terbaru. Allah telah berfirman,